Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome back to Profesor Aira Channel. Jadi pada video kali ini kita akan membahas materi tentang tata nama benzen ya, tata nama benzen. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe channel ini ya, agar kami terus semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Nah, kita lanjut. Hari ini kita membahas tentang tata nama benzen ya. Langsung saja. Nah, benzen itu salah satu dari senyawa aromatik ya. Nah, senyawa aromatik itu apa? Aromatik dahulu diartikan sebagai senyawa yang beraroma. Namanya aja udah aromatik ya. Aroma. Artinya senyawa-senyawa tersebut memiliki aroma yang khas ya. Tetapi kini aromatik merujuk ke sekelompok senyawa dengan cincin mirip benzen ya. Mirip benzen dan menunjukkan perilaku kimia berbeda dari senyawa alifatik. Nah, contohnya ini ya. Ini dia contohnya. Estron itu suatu steroid. Di sini kan ada benzen ya. Nah, kemudian contohnya lagi atorvastatin, yaitu obat penurun kolesterol. Ini ada benzen, ada benzennya juga. Oke, next. Nah, benzen itu apa sih, Kak? Nah, benzen itu adalah suatu senyawa kimia yang memiliki rumus. Ini rumusnya. C6H6 ya. Berarti C-nya ada 6, H-nya ada 6. Nah, hidrokarbon aromatik ini tidak jenuh ya, karena ada ikatan rangkapnya. Coba lihat di sini, ini gambarnya. Ya. Jadi ini dia struktur dari benzen. C-nya ada 6. Coba kita hitung 1 2 3 4 5 6 dan H-nya ada 6. 1 2 3 4 5 6. Nah, inilah dia benzen ya. Dia memiliki ikatan rangkap yang berselang-seling ya. Ini ada ikatan rangkap, ada ikatan rangkap. Nah, dan salah satu yang khas dari benzen ini, dia ikatan rangkapnya memiliki sifat resonansi ya. Jadi dia beresonansi. Resonansi itu apa? Delokalisasi dari rangkap satu ke yang lain. Jadi dia rangkapnya berpindah. Coba kita lihat di sini. Ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Dan ini pindah ke sini. Jadi dia menjadi seperti ini. Nah, rangkapnya jadi di sini ya. Ini dia. Nah, dan ini juga berpindah juga ya. Nah, dari jadi gambar ini menjadi gambar ini. Makanya dia tanda panahnya kanan kiri ya. Artinya dia saling berpindah. Itulah namanya resonansi tadi. Jadi ikatan rangkapnya berpindah. Nah, bisa digambarkan seperti ini atau seperti ini. Kenapa lingkaran, Kak? Nah, karena itu dia tadi, efek resonansi tadi. Jadi belum tentu selamanya ikatan rangkapnya di sini. Bisa jadi saat ditemukan ikatan rangkapnya di sini. Sehingga digambarkan seperti ini, ya, bulat dia tengah-tengahnya karena resonansi tadi. Oke, semoga paham. Lanjut. Oke, kita langsung ke poin kita, yaitu tata nama benzen ya. Tata nama benzen. Nah, pertama kita lihat dulu benzen yang tersubstitusi satu substituen ya. Nah, ini ada beberapa nama-nama spesial untuk benzen yang tersubstitusi satu ya. Contohnya itu ini ada metil benzen ya. Dia berikatan dengan metil ya. Kalau misalnya dia ada 2 berarti etil ya. Ini karena 1 jadi metil, namanya metil benzen. Nah, nama spesialnya toluena ya. Kemudian ada yang berikatan dengan alkohol, namanya benzenol ya, atau disebut fenol ya. Kemudian ada yang berikatan alkohol dan metil. Nah, kalau seperti ini, yang jadi cabangnya siapa? Yang benzen. Nah, kalau benzen menjadi cabang, dia namanya fenil
ya. Benzennya jadi cabang tuh fenil dan induknya metana. Karena dia ada alkohol ditambah ol jadi metanol. Jadi fenil metanol atau benzil alkohol. Kemudian kalau misalnya dia rangkap dua, namanya jadi etinil benzena, ya. Kenapa ET? Karena dia rangkap dua, ya, alkena. Jadi etenil benzen. Nah, yang menjadi cabang di sini etenilnya, ya. Jadi namanya etenil benzena atau stirena. Kemudian contohnya dia berikatan dengan aldehida, maka namanya jadi ini gugus aldehida, ya. Maka namanya jadi benzaldehid. Benzaldehida. Lalu ada yang berikatan dengan asam apa ini? Asam karboksilat, ya. Ya, asam karboksilat, ya. Atau alkanoat. Maka namanya menjadi asam benzoat, ya. Contohnya dia berikatan dengan amina, ya, maka namanya jadi benzenamina, ya. Nah, ini harus kalian hafal, ya. Harus kalian hafal nih. Nah, nama-nama spesialnya. Lalu ada mungkin benzen berikatan dengan nitrogen, ya. Jadi namanya nitrobenzen. Nah, ini nggak nama spesial sih, karena dia berikatan dengan nitrogen. Nah, contohnya lagi dia berikatan dengan keton, ya. Maksud saya ether, ya. Sorry, ether. Karena dia gini, ya. Nah, misalnya berikatan dengan ether, maka namanya metoksi, ya. Karena cabangnya metil, ya. Berikatan dengan O, jadi namanya metoksi benzena, ya, benzena yang ini. Kalau misalnya dia ada 3, C-nya di sini nih ada 1, ya. Ada 3 misalnya, maka namanya etoksi. Kalau 4 butoksi, gitu, ya. Benzena. Kemudian misalnya berikatan dengan Cl, maka klorobenzen. Ada lagi misalnya ini dia baru keton, ya, berikatan dengan keton. Keton seperti ini, ya, dia. Nah, misalnya dia berikatan dengan keton, maka di sini yang menjadi cabang adalah benzennya, ya. Karena dia induknya ini, ya. Ini dia induknya. Karena nggak mungkin induknya ini, ya. Nanti susah perhitungannya. Maka fenil, benzennya menjadi fenil. Jadi 1 fenil etanon, ya, karena dia ada 2 C-nya, etanon. Jadi 1 fenil etanon atau acetofenon. Kemudian misalnya berikatan dengan asam sulfonat menjadi asam benzena sulfonat. Nah, seperti itu, ya. Apabila masih belum paham yang di sini, silahkan di komen, ya, agar saya tahu. Lanjut ke benzena tersubstitusi alkil diberi nama tergantung pada besar gugus alkil, ya. Jadi misalnya alkil ini, ya, yang biasa rantai alkana biasa, ya. Misalnya seperti ini, ya. Seperti contoh tadi sih sebenarnya. CH2, CH3. Maka ini etil benzena, ya. Kalau itu udah tahu mungkin, ya. Nah, tapi kalau substituen alkilnya lebih dari 6, ya, atau lebih, maka yang menjadi cabangnya bukan alkilnya, ya, bukan alkana, tetapi benzenanya, ya, karena lebih panjang dia. Jadi ini induknya. Ya, sorry kok jelek. Ya, ini induknya jadinya. Induknya lebih dari 6. Kita lihat 1 2 3 4 5 7, ya. Berarti di sini yang jadi cabang benzen. Jadi namanya fenil. Benzennya di mana? Kita lihat di 2. Berarti 2 fenil. 2 fenil. C-nya ada berapa? 7. 7 itu hepta. Ditambah ana jadi 7 heptana. Seperti itu. Ya, paham, ya? Kalau misalnya dia 8, apa jadinya? Okta ditambah ana, oktana. Jadi 2 fenil oktana. Seperti itu, ya. Lanjut.
Nah, itu tadi untuk yang substituen yang satu ya. Sekarang kita lanjut ke substituen yang dua. Nah, ini ada nama spesial untuk tersubstitusi dua ya. Nah, kalau misalnya dia substituennya berada di nomor 1, C nomor 1 dan C nomor 2, maka nama di depannya berawalan orto ya. Kalau dia C nomor 1 dan 3, maka awalannya ditambah meta. Kalau 1 dan 4 ya, jauhan nih. Berarti kayak bermusuhan ya, parah banget. Maka namanya depannya para. Ya, ingat aja itu. Jadi ya yang 1-2 orto, yang 1-3 meta, dan 1-4 para. Oke, langsung saja mungkin kita ke contohnya. Nah, bila terdapat dua gugus substituen yang berbeda ya, contohnya ini saya buat contohnya aja ya. Contohnya misalnya saya gambarkan seperti ini. Ini I ya. Kemudian iodin, kemudian sini siapa ya? Kita buat ya bromo aja, Br. Nah ini bakal apa namanya? Kita lihat di sini. Nah, berjauhan mereka berarti para, ya kan? 1 dan 4 para. Berarti namanya kita buat para atau P aja singkatannya, nggak masalah. Para. Kemudian kita lihat di sini ada bromo dan iodin, ya. Nah, ini dia cabangnya, substituennya. Nah, siapa duluan yang kita sebutkan, bromo atau iodin? Bromo dulu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu kita didahului dengan alfabet yang kecil. Jadi namanya bakal para, bromo, iod, ya, iodo, benzena. Seperti itu. Contohnya lagi, misalnya ini ada nitrogen, ada kloro. Nah, kalau ini bagaimana? Apa namanya? Orto, meta, atau para? 1-3. 1-2-3. Nah, dia di 1 dan 3 apa? Meta ya. Kita sebut M. Jadi meta ya, baru ini kloro sama nitro. Siapa yang duluan? Kloro, karena C ya. Tapi bahasa Indonesianya kloro itu K, tapi bahasa Inggrisnya C ya. Tetapi kita tetap pakai yang bahasa Inggris. Jadi kloro, nitro, benzena. Ini namanya. Kemudian contohnya lagi nih. Bonus buat kalian semua. Tapi jangan lupa di-subscribe ya. Asik. Oke, ini asam apa tadi nih? SO3 ya. Oke, contohnya ini ada asam sulfonatnya ya. Dan misalnya kita buat Cl-nya di sini deh, biar agak beda dikit ya. Nah, ini maka namanya apa? Dia 1 dan 2 berdekatan, maka namanya orto ya. Orto. Dia asam dulu ya, asam, karena dia asam terlebih dahulu, asam karena dia ada asam sulfonat, jadi asam. Kemudian orto, kemudian siapa dulu? C atau S? C dulu. Jadi kloro, benzen dulu ya. Benzen baru sulfonat. Ya, jadi asam orto, kloro, benzen, sulfonat namanya. Ya. Oke, paham? Nah, tapi kalau misalnya bila 1 dan 2 gugus mempunyai nama spesial, diberi nama sebagai derivatnya. Jadi kalau misalnya ada yang namanya spesial, kayak misalnya toluena, fenol, misalnya ada asam benzoat dan lain sebagainya, maka itu menjadi induknya ya. Contohnya seperti ini. Contohnya ya.
Nah, di sini ada toluena. Nah, maka namanya di sini kita lihat. Sini 1 2, maka orto. Orto nitro ya, nitro dulu karena induknya kan toluena. Jadi nitro toluena. Ya. Oke, contohnya lagi misalnya ada gugus alkohol. Jadi namanya apa yo? Apa? Fenol ya. Kemudian berikatan dengan Br cabangnya. Maka dia yang nomor 1 ini ya. 1 dan 4 berarti dia para. Para bromo dulu ya. Cabangnya dulu bromo. Kemudian habis itu induknya apa? Fenol, fenol. Jadi P bromo fenol. Contohnya lagi kita lihat. Ini ya contohnya lagi. Nih, NH2. Kalau NH2 apa yo? NH2 itu anilin. Ya, nama spesialnya anilin. Benzen dengan NH2 menjadi anilin. Maka namanya menjadi, ini ada yang 1 2 berarti orto. Orto, iod, iodo, dan anilin. Ya, iodonya karena cabangnya iod, iodin, dan induknya anilin. Ya, amina dengan benzen, anilin. Contoh lagi deh, 1 bonus buat kalian, tapi jangan lupa di subscribe ya dan like. Contohnya asam karboksilat ya, gugusnya. Kemudian di sini saya buat. Nah, ini apa? Nah, ini kok jauh banget, Bang. Ngitungnya jangan dari sini ya, duanya, tetapi dari sini. Ya, walaupun dia sebelah kiri, jangan kalian ngitungnya dari kanan ya. Kok kanan jauh banget ya, nggak ada. Maka namanya karena ini dia gugusnya asam benzoat ya, maka namanya asam dulu, asam. Lalu ini apa 1 3 meta. Kemudian apa cabangnya? Nitro. Nitro. Kemudian nama induknya benzoat. Maka namanya asam meta nitro benzoat. Oke, semoga kalian paham ya. Kalau nggak paham tulis di komen biar saya jelasin privat buat kalian. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, apabila benzen tersubstitusi lebih dari 2. Nah, ini posisinya dinyatakan dengan menomori cincin. Ya, contohnya gimana, Kak? Bang atau Pak, terserah kamu mau bilang saya apa ya. Yang penting sopan kita. Asik. Oke, ini contohnya ya. Ini ada benzen, terus di sini ada CH3, di sini ada CH3 juga biar mudah dulu. Terus di sini ada CH3. Lah, Pak, ini seperti apa ini? Ini ada ortonya, ada paranya. Nah, kalau lebih dari 2, dia sistemnya menomori. Jadi kita nomori dulu dari mana? Dari sini, dari bawah atau dari atas? Nah, kalau itu jawabannya kita lihat dengan cabang yang terdekat. Kalau misalnya kita nomor satukan sini, maka ini cabangnya menjadi cabang yang lain jadi nomor 3 jauh. Apabila kita nomor 1 sini, maka dia lebih dekat dari cabang yang lain. Jadi di sini kita nomor ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga namanya menjadi 1 dulu cabangnya di nomor 1, di nomor 2, dan di nomor 4. Karena ada 3 metilnya, ini kan metil ya. Ini metil semua. Jadi namanya 1,2,4 trimetil benzena. Nah, seperti itu. Contohnya lagi nih. Ya, aduh, jelek banget tulisan saya. Memang seperti itu. Ini contohnya ada gugusnya. Gugusnya anilin ya. Ada cabangnya metil. Aduh. Maka ini namanya adalah kita lihat di mana nomor
nomor sorry, ini banyak banget ya. Ya nggak apa-apa deh. Nah, misalnya ini seperti ini, maka induknya siapa yang memiliki nama spesial ya? Anilin. Maka satu di sini, 1, 2, kiri kanan terserah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka namanya, ingat cabangnya dulu, 2,4,6 tri ya, kan ada 3 metilnya, tri metil, saya sambung di bawah ya. Kemudian sama induknya apa? Anilin. Jadi 2,4,6 trimetil anilin. Oke, seperti itu. Kita next. Nah, jika terdapat lebih dari 2 substituen, maka posisi substituen diberi nomor serendah mungkin ya. Ingat, serendah mungkin, jangan sebesar mungkin, sehingga posisi setiap substituen berada pada nomor-nomor paling rendah. Nah, nama ditulis secara alfabet. Contohnya gini, saya kasih contoh lagi. Contoh soal. Oke, nah ini apa namanya? Kita lihat mana nomor 1. Yang mana, di atas atau bawah? Ya betul, di atas. Yang jawab di atas 100 berkamu. Atas dulu. Kenapa? Kalau di bawah dulu nomornya makin besar. Ingat, posisi substituen diberi nomor yang serendah mungkin. Ya, jadi ini 1. Terus mana, kiri atau kanan? Iya dong, kanan dong. Kalau kiri makin besar nomornya. Maka 1, 2, 3, 4. Maka namanya 1,2,4 tri bromo benzena. Seperti itu. Contohnya lagi seperti ini. Ya, ini ada NO2 nitrogen. Di sini ada kloro, di sini ada bromo. Maka namanya ini seperti apa? Nah, kalau ini kita juga buat nomornya sekecil mungkin. Ya, dari sini aja kita buat 1, 2, 3, 4, 5. Maka namanya apa? Lihat di sini, bromo dulu, kloro dulu, atau nitro dulu. Abjadnya mana yang lebih duluan? Bromo. Sehingga kita buat 3 bromo. Lalu kloro ya. Kloro yang ke 5 kloro. Kemudian nitro nomor 1 ya. Benzena. Seperti itu. Paham ya? Next. Oke. Jadi jika terdapat 3 substituen atau lebih, maka cincin benzen dinomori sehingga posisi setiap substituen berada pada nomor yang serendah mungkin. Sama aja seperti yang saya jelasin tadi. Substituen diberi nama secara alfabet. Saya beri contoh aja deh ya. Misalnya di sini ada, di sini CH3, sini NO2, sini NO2, sini NO2. Nah, maka namanya seperti apa? Nah, ingat, penomoran dimulai dari benzen yang memiliki nama spesial. Misalnya ini toluena. Ya. Maka sini 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Maka ini namanya, kita lihat cabangnya ada 1, 2, 3. Ini kan jadi cabang karena toluenanya induk ya. Toluenanya kan ini induk ya. Ya kan? Jadi cabangnya nomor 2 dulu. 2,4,6 ya kan? Ada 3 tri nitrogennya. Jadi tri nitro, apa induknya? Toluena. Ini singkatannya TNT. Jadi kalau ada bom ya, bom TNT ada di game-game itu atau di apa, kalian nggak tahu singkatan TNT itu apa, ini singkatannya adalah
2,4,6 trinitrotoluena. Ini dia gambarnya. Ya. Dah, oke, lanjut kita. Nah, bila salah satu gugus substituen memiliki nama spesial, maka posisinya nomor pertama. Ini udah tahu sih kalian ya kan? Kayak tadi sih contohnya ada juga. Saya kasih contoh aja lagi ya. Nah, ini apa? Ini gugus yang spesial siapa? Ini fenol. Jadi dia ini yang jadi induknya. Nah, kita penomorannya dari sini, dari fenolnya 1, 2, 3, 4. Maka namanya siapa dulu? Kloro atau nitro? Kloro. Maka namanya 2 kloro. Kemudian 4 nitro. Fenol. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Oh, habis. Kita ke contoh soal ya. Jadi contoh soalnya saya beri ya. Contoh soal. Kita coba ini. Ada Nah, ini namanya apa? Ada yang tahu? Ya, karena ini contoh soal saya aja yang jawab ya. Jadi kita lihat di sini induknya adalah benzena. Ya, karena ikatan karbonnya yang cabangnya ini tidak lebih dari 6. Ya, ini ada 3. Berarti namanya apa? Propil. Propil karena cabangnya C3. Propat ditambah il, propil. Kemudian induknya benzena. Kemudian contohnya lagi. Contohnya lagi. Di sini kita buat NH2. Kemudian sini kita buat BR. Ini apa namanya? Ada yang tahu? Ya, kita nomori dulu 1, 2, 3 ya. Nah, induknya siapa ini? Induknya anilin. Ya, ini yang punya nama spesial. Ya. Maka namanya cabangnya dulu bromo. Jadi 3 bromo. Kemudian karena ini 2 ya. Jadi bukan 3 bromo. Sorry. Kelupaan. Ingat, 1 dan 3 apa? Orto, meta, atau para? Meta. Maka meta bromo anilin. Ya enggak? Betul sekali. Sekarang coba saya dari nama ya, dari nama ke gambar ya. Contohnya coba 2,4,6 tribromo anilin. Nah, bagaimana ini caranya? Kita lihat di sini ada penomoran, di sini ada cabang. Artinya di sini bromo berarti cabangnya itu BR, ya kan? BR. Ada 3, berarti ada 3. 3-nya itu di mana? Di 2, 4 dan 6 kita gambarkan. Ada benzen. Ya kan? Nah, induknya anilin. Anilin itu apa? Berarti NH2. Ya kan, ini induknya kan? Kita nomori 1, 2, 3, 4, 5, 6. Induknya udah ada, tinggal cabangnya. Cabangnya tribromo nomor 2 di sini nomor 2 BR. Nomor 4 di sini nomor 4 BR. Nomor 6 di sini BR. Nah, seperti itu. Ya. Contohnya lagi sorry ya, agak berserakan, nanti lain kali saya ubah lagi deh caranya. Saya soalnya orangnya memang seperti ini. Oke, lanjut. Contohnya lagi namanya 2,6 di nitro apa ya? Toluena. Nah, kita lihat di sini induknya toluena. Ya, kita lihat induknya, kita lihat cabangnya sama nomornya. Toluena seperti apa? Ada yang ingat? Makanya ingat yang tadi saya jelasin. Kalau nggak ingat, balik lagi deh di review ya, video saya berulang-ulang biar nanti keluar iklannya.
Sorry bercanda. Oke, di sini toluena itu seperti ini, ya kan? Ini induknya toluena. Nah, kemudian di nitro, di ini artinya ada dua. Berarti ada dua nitronya. Di mana, Kak? Di 2 dan 6. Coba kita gambar 1, 2, 3. Kita tulis dulu ya ininya, angkanya. Di 2 di sini. Berarti di sini NO2 dan di 6 di sini. Di NO2. Maka 2,6 di nitrotoluena itu seperti ini. Oke, itu dia consolnya. Semoga kalian paham. Nah, terakhir soal. Coba kalian tuliskan ini. Ya. Kerjakan di rumah atau di mana terserah deh. Yang penting kalian kerjakan, terus kalian komen. Gimana komennya ya? Ya udah kalian kerjakan aja deh ya untuk latihan-latihan di rumah. Oke, cukup sekian ya dari saya. Terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir. Ya. Jadi jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share apabila video ini membantu. Dan mungkin kedepannya agar kami bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.